Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa selalu Insan ingatkan untuk subscribe karena banyak informasi terbaru, informasi yang mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua ya guys ya. Duh, belepotan ini guys ngomongnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Insan mau membahas masalah ya ngobrol-ngobrol nggak penting lah ya guys ya. Buat yang lagi sibuk atau lagi banyak urusan, nggak usah ditonton dulu videonya. Jadi ini buat teman-teman yang mau mendapatkan informasi-informasi sedikit demi sedikit dibumbui dengan ngobrol-ngobrol nggak pentingnya ya guys ya. Nah, jadi sedikit informasi juga masalah ini ya guys ya. Kemarin itu Insan ada buat postingan tentang Big Lock Jumbo. Dan ini adalah eksperimen terbaru. Nah, jadi di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, jadi ini 5 backlog ini apa yang Insan tambahkan ke dalam 5 backlog ini ya, guys. Nah, jadi 5 backlog ini kemarin itu Insan inokulasi dengan bibit F1 ya, guys ya. Karena ada sisahan dari inokulasi F2 Insan sekitar setengah botol. Jadi Insan bagikan ke 5 backlog ini, guys. Kira-kira bagaimana perkembangan miseliumnya ini usia 3 hari ya guys ya. Kalau usia 3 hari ya untuk backlog jumbo masih standar lah ya guys, normal, sama dengan bibit F2 nya. Nah jadi bibit F1 dan F2 nya itu perambatannya masih sama, masih imbang. Kita nggak tahu nanti separuh jalan apakah F1 nya lebih cepat, kemudian apakah F2 nya lebih lambat. Nah seperti itu. Jadi ini ada untuk bonus promo kemarin Insan buat ada sekitar 50-an backlog, belum di Steam semua backlog jumbonya, dan rencananya mau Insan buat banyak sih untuk tambahan dan ganti yang dikumbung, karena yang dikumbung udah walaupun udah usianya 4 bulanan, dari sekitar 2 bulan sebelum Ramadan kemarin itu ya guys. Nah, jadi udah mulai turun lah, walaupun tetap masih memberikan hasil tapi udah mulai berkurang. Nah, jadi ini perambatan miseliumnya udah segitu ya guys ya. Lumayan cepat sih guys. Jadi ini kalau misalkan awal-awal gini memang agak lama, tapi nanti dia kalau udah turun segini udah sangat cepat ya guys ya turunnya. Nah, ini sedikit ya guys ya informasi eksperimen terbarunya kita pakai F1. Kalau ada yang bilang sayang ya nggak sayang lah ya guys ya, karena namanya juga kita bereksperimen, kita mau mencari kalau misalkan bagus, namanya kita juga produksi sendiri, ngapain sayang-sayang ya kan guys. Barangkali kalau gunakan F2 bisa sampai 1,5 bulan atau 2 bulan baru full, mungkin mana tahu F1 bisa 1 bulan full kayak bibit. Untuk backlog ukuran normal kita lanjutkan dengan F1 ya guys ya. Tapi ya kita lihat nantilah bagaimana nih perkembangannya, karena sejauh ini masih sama-sama aja sih guys perambatannya, baik F2 maupun F1 masih imbang. Mungkin perbedaannya di daya tahannya nanti ya guys ya, menahan air dan menahan media kontaminasi. Nah, jadi kita balik ke jamur ya guys ya. Jadi di sini Insan mau ada sedikit informasi juga tentang jamur tiram. Bagaimana strategi pemasaran dari Sentral Insan? Bagaimana mungkin ya teman-teman di rumah bisa coba, teman-teman pemula bisa coba cara seperti ini untuk menjual jamur dengan hasil yang ataupun dengan harga yang masih sangat tinggi, bisa dibilang ya lumayan tinggi lah, tidak terlalu rendah, masih di atas 20.000 per kilo. Ya hanya bermodal plastik seperti ini ya guys ya, plastik kecil seperti ini. Jadi ini Insan mengemasnya kecil-kecil gini. Sebenarnya ini memang permintaan pasar sih guys, karena dulu bervariasi sih timbangan-timbangan, dan bisa dikatakan kalau harga di sini itu tidak terpacu atau terpaku pada timbangan, tapi pada bungkusan seperti ini. Nah jadi ini timbangannya hanya sekitar 1,6. Jadi berat per bungkusnya ini tergantung dari kualitas jamur sih guys. Kadang kalau misalkan musim hujan, jamurnya itu basah, nah itu biasanya bobotnya satu bungkusnya ini kita tambahkanlah menjadi 1,8 atau 1,9. Nah tapi kalau musim terangan biasanya karena jamurnya itu ringan,
Jadi kalau 1415 aja itu udah banyak ya guys ya, satu bungkus. Ya udah itu kita kemas. Nah, begitulah cara kita untuk menahankan ataupun menjaga harga di pasaran itu tetap stabil. Jadi kalau kita punya banyak pun guys, puluhan kilo kita kemas seperti ini, dia yang pertama itu daya tahan simpannya lebih lama. Ini bisa 3 hari sih guys. Terhitung dari mulai hari ini panen, besok dan lusa. Jadi masih bisa 3 hari. 3 hari tahan. Nah, kadang hari ini pun ada yang beli udahan guys. Nah, kemudian besok pagi diturunkan ke pajak atau ke pasar. Nah, kalau misalkan belum habis, kan udah masuk tuh ya guys ya barang yang barunya. Ini masih bisa dijual besoknya lagi. Nah, tapi dijual duluan. Nanti barang barunya kita olah. Tapi biasanya nggak sampai 2 harian seperti itu sih guys. Paling besok pagi udah habis di pasaran. Karena seperti itu. Karena peminat jamur di wilayah Sumatera Utara ini sendiri masih lumayan tinggi. Sehingga kami masih bisa menjaga harga pasaran itu masih lumayan tinggi juga. Padahal ya bisa dikatakan petani jamur yang besar itu ya lumayan banyak, tapi ya mungkin nggak sampai ratusan kilo per hari, mungkin hanya puluhan atau belasan kilo per hari, termasuk insan ya guys ya. Insan nggak banyak, ya insan mungkin hanya belasan kilo per hari. Jamur sendiri pun nggak sampai belasan, jarang ya guys ya. Karena kemarin aja panen raya di Sumatera Utara ini sendiri sampai meledak-meledak, bisa hampir 3 kali lipat dari panen standarnya ya guys ya. Nah, di biasa insan 5 kiloan, ini bisa sampai 15 kilo, 18 kilo. Nah, jadi seperti itu guys. Ini untuk panenan hari ini 2 kali panen segini. Kita gunakan sealer yang ini udah lama sekali nih guys ya, dari 2014. Masih senantiasa, hanya ganti ininya aja, elemennya katanya ya guys ya. Walaupun harganya mahal, satu lidi gini aja 20.000, heran saya. Kemudian ini timbangan juga masih yang pertama kali, karena bentuknya unik jadi insan ambil ini. Ternyata dia lumayan tahan lama ya guys ya, walaupun udah jatuh, udah tersepak, udah tertimpa. Ini timbangan 5 kilo dan lumayan tahan banting. Nah jadi itu ya guys ya, yang penting jaga kualitas jamur untuk menjaga pasar tetap stabil. Oh ya, sedikit informasi, ini satu bungkusnya kalau kita ecerkan ini udah harga 5.000 loh guys. Sedangkan 1 kilonya itu udah jadi 7 bungkus, minimal 6 bungkus lah. Kalau jamurnya basah ataupun jamurnya kalau kering dia bisa jadi 6 bungkus. Karena kan kita baginya sedikit-sedikit ya guys ya. Karena sedikit pun udah terlihat banyak. Bisa jadi 7 bungkus kalau kering, kalau basah bisa 6 bungkus. Jadi untuk harga eceran 5.000, jadi 7 kali 5 35.000 ya guys ya. Atau 6 kali 5 30.000. Harganya masih 30.000 di konsumen. Karena kita turunkan ke pasar induk, ke pasar besarnya, jadi ini harganya 3.500. Jadi petani itu masih bisa mendapatkan minimal ya 3.500 kali 6, sekitar 22 ribuan lah ya guys ya, 22.500 atau 20.500. Nah seperti itu. Jadi masih cukup tinggi, cukup mumpuni untuk kita jalankan walaupun kita beli backlog. Sekali lagi saya ingatkan, kalau beli backlog itu cari yang berkualitas, cari yang bergaransi. Jadi kalau misalkan ada mati, ada kerusakan, memang kerusakan kesalahan dari ataupun kelalaian dari si produsen, masih ada tanggung jawabnya. Seperti itu guys. Karena kalau perawatan kita bagus, kumbungnya kita bagus, tapi bibitnya juga tidak bagus, itu sama aja nggak bisa menghasilkan. Makanya ada beberapa ataupun banyak petani jamur yang mundur berkata bahwa beli backlog itu nggak menguntungkan karena dia itu salah memilih produsen penjual backlognya. Makanya cari produsen yang amanah, yang mau memberikan garansi ya guys ya. Karena kita akui, kita sadari, namanya kita manusia juga, produsen ini saat kita nanam itu ya kita hanya berikhtiar, yang menentukan keberhasilan itu tetap yang kuasa. Jadi ya harus tetap dijalani dan disyukuri. Nah jadi mungkin itu aja lah guys, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting di sore hari ini. Maaf karena kadang jarang upload, kadang banyak kali ngupload. Nah jadi ya memang seperti itu ya guys ya, bukan fokus pada YouTube ini, tapi fokus pada ya usaha jamurnya. YouTube ini hanya sekedar berbagi ilmu kepada teman-teman yang mau dan membutuhkan. Ya dan seperti inilah dunia jamur tiram, kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang panen memuncak, kadang terek. Nah seperti itu biasa ya guys ya. Jadi jangan terlalu diambil pusing, yang penting kita jalaninya dan merawatnya itu dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Nah kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah mohon maaf.
Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu dan mendapatkan amal jariah juga buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.